Hari ini kita mau pasang prosesor untuk Mitsubishi Eclipse Cross. Kebetulan suaranya jelek banget ya, dan karena dia menggunakan head unit khusus buat Eclipse Cross, jadi tidak bisa diganti. Nah, kemarin kita pesan di AliExpress ya. Ini prosesor Fuzu PZ-C31. Ini sudah dapat wiringnya bonus. Jadi kalau mau wiringnya tinggal chat saja dengan penjualnya ya. Kebetulan saya dikasih wiringnya free. Yuk kita coba unboxing. Mulai dari kabel. Nah, ini kabelnya. Jadi ini kabel orisinil ya sebetulnya. Jadi yang satu sisi itu, yang ini ya berarti ya. Yang ini nanti ke colokan head unit ya. Strum remote. Ini yang nyolok ke head unitnya ya. Jadi mampir ke sini dulu terus ke sini. Nah, kemudian ini yang sepertinya dicolok ke prosesornya. Oke, lanjut. Ini kayaknya sih kabel untuk kita men-setting via laptop ya. Jadi ada dua cara sebetulnya untuk nyeting itu. Bisa via laptop menggunakan kabel ini ya. Bisa juga menggunakan smartphone. Nanti kita coba bandingkan apakah aplikasi menggunakan smartphone dan PC sama, satu, kedua, dan mana yang lebih mudah di antara keduanya. Oke, sekarang kita coba unboxing ya. Ini buku petunjuknya, owner manual dan installation. Ini untuk install software kita tinggal scan aja, ada linknya berarti. Nah, ini dia nih, kita lihat dulu sedikit. Fuzu 31. Nah, tuh. Nah, ini keterangannya ya. Nah, supaya teman-teman tahu ini ya, dia equalizernya ada 31 band. Banyak kan? Jadi harusnya sih bisa lebih detail kita mentuningnya. Kemudian high and low pass filter, adjustable sound fade delay to achieve spatial editing, gain control and pass control, harmonic function, limiting function, built-in Bluetooth, support mobile phone to play lossless music. Nah, jadi kalau mau memainkan musik via Bluetooth ya, lossless musik, bisa langsung connect ke prosesornya. Kemudian 8 storage modes. Nah, meskipun ya Bluetooth itu sih sebetulnya nggak mungkin bagus kalau Bluetoothnya Bluetooth yang tipe biasa ya. Jadi ada kualitas yang turun kalau kita memaksakan pakai Bluetooth. Oke, ini sebelah kanannya apa nih? 4 kali 150 watt ya, max. Kemudian untuk outputnya, kemudian 4 kali 4 5 watt RMS, 1 card dedicated interface, 1 USB port, 1 aux port, 6 RCA output interface. Nah, frekuensinya 20H sampai 20 kHz. Ini yang standar ya, berarti belum high res audio ya kalau 20 kHz ini ya. 20 Hz, 20 kHz. Oke, kemudian DC-nya 12 volt, dimensinya 17 kali 13 kali 4,5 cm. Nah, cara masangnya begini nanti nih. Ya, jadi kita nyempil aja nih soketnya nih. Tuh head unitnya. Ini kabel ke mobilnya. Udah dia nyolok begini. Jadi nggak perlu power tambahan ya. Nggak perlu power tambahan dan nggak, ya simple lah intinya. Dan ini pengembangannya ya, kalau misalnya dia mau pakai power ampli ya. Tuh. Jadi bagi yang punya power ampli bisa masuk ke sini dulu, baru kemudian keluar ke amplinya. Ini untuk subwoofer ya. Kalau dia mau menambahkan subwoofer tuh bisa tuh, karena kan dia tadi ada left, right, sub dan aux. Jadi ada 6 ya, tidak termasuk aux ya. Nah, ini kan tadi kan 4 untuk yang speaker kiri kanan ya. Buka lagi. Nah, ini untuk subwoofernya. Oke. Lanjut nih, piano range-nya sekian, saxophone sekian. Saya belum pernah nyeting nih sebelumnya nih. Nanti kita coba belajar sama-sama ya. Nanti tolong kalau ada kesalahan, ada ide, ada saran, nanti dijelasin ya, tolong dibantu di komentar ya. Karena kita masih belajar. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita pakai komputer. Nah, ini juga membuat kita harus lebih cermat nanti meletakkan prosesornya di mana nih, ya kan? Karena kalau kita sembunyikan nanti susah nih men-settingnya. Nanti kita cari cara gimana supaya bisa dengan mudah untuk men-setting. Berarti kalau bisa sih di luar. Cuma kalau ngelihat panjang kabelnya ini ya, kok kayaknya nggak nyampe ini ya ke bawah
Nah mungkin nanti kita belikan aja bracketnya ya, karena kan aslinya Eclipse Cross itu di luar kan ada bracketnya. Nanti kita coba belikan. Sementara bisa dibikinin bracket lah. Ini cara nyetingnya tuh, seperti ini nih softwarenya nih. Tuh begitu tuh, ya. Tuh frekuensi ya. Jadi sebenarnya ada aturannya nih, ngatur jarak. Oke. Nah ini yang kalau pakai apps di smartphone Android nih. Mungkin ini lebih ke arah merubah-rubahin settingan ya. Tapi untuk ngatur sih kayaknya nggak cukup ya, harus pakai komputer ya kayaknya ya. Nah ini ukurannya ternyata nggak besar loh. Nah ini tadi kalau dia pakai ampli ya, nanti kita bisa keluar dari sini. Kemudian tuh ada untuk USB player tuh, ada infrared. Nah ini khusus kalau kita connect ke konektor mobil ya. Ini ada pilihan mode ACC house. Ini ada power, LED power dan Bluetooth. Nah ini untuk menyeting ya, USB untuk setting. Jadi ini USB untuk play dari flash disk kayaknya ya, atau hard disk ya ini ya. Oke. Nah untuk sound, kebetulan suaranya kurang bagus dan pilihannya tidak banyak juga untuk settingnya. Kita coba ya, kita geser untuk tone. Lihat cuma ada 3 bass, middle dan treble. Ini kan sederhana sekali. Kemudian untuk setting kebetulan ada ya, bisa kita atur. Kemudian misalnya ke sini tuh. Kemudian untuk pilihan berikutnya adalah tipe musik. Nih cuma ada misalnya normal, rock, pop, hip hop, lagi ya jazz, normal. Kemudian berikutnya nih SGP nih, SGP tuh nggak bisa digeser tuh ya. Jadi memang dari sisi setting untuk audio, selain kualitas speaker yang kurang bagus, settingnya juga tidak banyak. Itulah kemudian kenapa terpaksa kita menggunakan prosesor agar bisa mengatur lebih spesifik lagi, baik itu equalizer dan setting-setting lainnya. Oke, sekarang kita mau nyopot kabelnya ya, karena baru pertama kali kita pasang masking tape dulu biar bersih rapi. Jadi kalau buka manualnya tadi yang dicopot itu yang panel AC dulu, baru dilanjutkan yang ini nih yang ada karbon ini ya. Jadi yang ini dulu diangkat, baru kemudian yang ini. Oke, tapi supaya nggak lecet-lecet dan tetap cantik ya, kita pasang ini aja dulu, masking tape. Jadi jangan pelit-pelit ya, masking tape ya, harganya nggak mahal kok. Nah nih panel-panelnya, kunciannya di mana? Di bawah situ ya, agar jelas tuh kita lihat ya. Tuh bentuknya seperti ini, cangkelannya. Nah, itu. Oke. Sip, tuh hazardnya tuh ya bawah itu ya. Tinggal dicabut. Nah, jadi kita selipin di bawah sini nih kalau mau memasukkan alat tadi. Itu ada 2 tuh. Nah, tuh. Ya. Ada 2. Nah, ini kita copot dulu bautnya. Nah, ini ada bracketnya nih. Tumben ya Mitsubishi bikin agak rumit, biasanya gampang. Nah, ini karena ada pertama kalinya dia pakai model display begini. Nah, sekarang kita tinggal angkat ini. Nah, tuh ya. Nah, yang mau kita copot itu adalah kabel utamanya. Nah, itu tuh kabel audio standar biasa ya, punya Mitsubishi yang gede, tahu kan? Berarti kabel yang kita colok adalah yang ini ya. Coba kita colok ya. Kemudian ini kita kembalikan, kita colok lagi ke dalam head unit. Oke, sekarang kabel ini harus kita arahkan nih. Di mana sih posisinya? Saya tadi nyarankan di bawah jok kanan. Tapi kita lihat ya, bisa apa enggak ya? Oke. Kita tarik ke bawah ya, sehingga bisa. Nah, itu ketarikan sehingga bisa
meletakkan prosesornya di bawah jok. Nah, tujuannya apa? Agar mudah untuk di setting via komputer. Tarik lagi dah. Kita alihkan ya. Oke, ini hasilnya ya. Kita pasang di posisi ini. Karena kabelnya tidak begitu panjang, jadi mau nggak mau angle-nya ke sebelah sana itu. Tuh. Nah, sekarang sudah pemasangan udah selesai. Kita pasang lagi bracketnya. Jadi kalau mau pasang ini harus punya kunci T ya, karena jarak dari lubang AC keluar itu lumayan jauh itu. Oke, jangan lupa tombol hazard dicolok lagi. Nah, seperti itu lampunya udah nyala tuh, udah pasti udah nyambung sebetulnya. Oke, sekarang kita mau coba aplikasinya seperti apa fungsinya. Ini tinggal di scan aja pakai kamera. Ada QR code-nya di buku manual. Nih, kita tinggal download di sini seperti ini. Nah, tadi saya sudah download. Ini seperti sudah tersambung. Nah, ini kan ada settingnya nih. Settingnya ternyata cuma begini ya. PR1, PR2. Coba play ya. Ini bisa kita. Nah, tuh suaranya hilang. Cuma begini aja sih sebetulnya. Local song USB. Nah, kalau kita mau main dari USB ya, yang terdapat di mana? Di colokan bawah, kita pakai ke sini. Tapi sih menurut saya ya ini sederhana ya. Karena ada beberapa DSP saya lihat bisa, kita ke sini aja. Bisa dioperasikan dari sini settingnya. Nah, kalau ini hanya bisa di laptop, jadi ini hanya sub, bass, mid, dan high dah. Coba bisa diotak-atik begini saja. Jadi sebetulnya dia hanya diberikan 6 pilihan setting ya. Apakah kita mau otak-atik, tapi pilihannya tidak banyak, terbatas. Ya, itu ya review untuk untuk aplikasi via smartphone-nya ya. Tidak begitu bagus. Jadi kalau mau merubah setting kita tetap harus melalui laptop. Oke, sekarang kita coba dengarkan musiknya ya. Lama sudah ku menanti. Here's to the ones that we got. Oke, review saya adalah prosesor ini cukup bagus karena dapat merubah setting suara dengan lebih maksimal. Suara pun jadi lebih baik, tapi memang ada keterbatasan. Misalnya colokan yang kita gunakan itu hanya bisa menghidupkan speaker depan, speaker belakang tidak menyala. Nah, nanti itu akan saya coba cari tahu dulu apakah memang wiringnya kurang atau bagaimana. Kedua, ini bisa dibilang adalah upgrade pertama ya. Nah, bagi Anda yang mau lebih bagus lagi, upgrade keduanya adalah mungkin menambah subwoofer. Kemudian upgrade ketiga terakhir adalah mengganti speaker ya. Speaker di kiri kanan itu harus diganti karena memang setelah dicoba suaranya memang terbatas. Jadi selain memang settingnya sederhana, kemudian kualitas speakernya tidak begitu bagus, sehingga pada saat kita mencoba memisahkan suara kemampuannya sangat standar ya. Jadi
kita mungkin harus mengganti speaker serta menambahkan subwoofer agar bisa mendapatkan kualitas suara yang lebih bagus. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa.